wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam ahmadu ta'ala alamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am sallallahu ala sayyidina Muhammad al-hadi ila sabilil aqwam wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada siang hari di waktu Kairo juga sore malam petang di waktu Indonesia kita dapat berkumpul walaupun secara daring dalam sesi keluarga lah, istilahnya gitu, dalam acara Nun Center Talks. Nah, yang kali ini akan saya bawakan mungkin nanti kita acaranya nggak usah terlalu formal. Bentar. Ya, nggak usah terlalu formal. Tetapi kita bawa santai aja. Ini ya kemarin kata seperti diksinya Ustadz Kurniawan tuh kan, ini sekedar sharing santai lah antar keluarga Nun Center gitu kan. Pada kali ini kesempatan pada hari ini akan disampaikan materi tentang saintisme, temanya tentang saintisme yang memiliki judul yaitu antara sains dan Islam, yang akan dibawakan oleh Ustadz Diaul Haq Suroso Hadi. Monggo Ustadz, langsung aja. Langsung nih. Iya Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan malam hari ini atau siang di Kairo ya, insya Allah kami diberikan amanat untuk memberi presentasi dalam hal di kajian Nun ini ya. Alhamdulillah ini ya bukan baru, tapi sebenarnya ini makalah Ana di salah satu subjek di IUM Malaysia. Alhamdulillah waktu itu di kata dosen Ana sih bagus ini gitu. Makanya Ana kembangkan ini makalah ini ke tesis Ana. Jadi ini ide awal tesis. Nanti tesisnya sih masih ujian, jadi Ana belum keluarin. Nanti insya Allah nantilah kalau udah Ana share. Jadi ini makalah tentang saintisme di pelajaran belief system di Malaysia, di IUM. Nah, itu. Nah, yang pertama, kenapa sih kok Ana milih saintisme? Karena waktu itu kan ceritanya itu diberi pilihan judul ya, dan Ana kok ya tertarik ada judul ini gitu. Terus tak cari-cari. Nah, selama ini kan kita mungkin saintisme ini kan juga berkaitan erat dengan ateisme. Tapi sebenarnya ada hal yang mendasar yang secara prinsip agak berbeda dengan saintisme. Memang pada dasarnya akar ideologinya itu sama. Akar ideologinya adalah naturalisme dengan empirisisme. Nah gitu. Orang-orang yang percaya hanya kepada pembuktian atau riset-riset fakta-fakta ilmiah gitu, dan fakta-fakta natural alam. Nah gitu. Kalau dari segi arti sendiri kita bisa lihat dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa, saintisme kan berasal dari kata science dan ism. Kalau science kan berarti ya kita tahu itu adalah suatu bidang untuk mengetahui berdasarkan riset ilmiah, berdasarkan penelitian gitu. Isme kalau Ana baca di Al-Atas, buku-buku yang di Malaysia itu, isme itu berarti suatu kepercayaan. Nah, suatu kepercayaan atau ideologi yang sudah fix.
yang sudah fix, yang dia tidak bisa berkembang lagi. Karena suatu kepercayaan ini udah fix dan menjadi dasar ideologi seseorang. Nah, gitu. Kalau sains kan kita tahu, kalau sains itu kita yakini sains itu kan terus berkembang kan, berkembang. Nah, kalau ditambahi ism, nah ini sesuatu yang akan menjadi ideologi yang sudah fix gitu. Dan tidak bisa, dan dia orang yang mempercayai ideologi ini itu cenderung tertutup gitu, tidak terbuka. Dia ya ini kepercayaannya. Nah, scientism itu berarti the belief that only scientific claims are meaningful. Jadi suatu kepercayaan yang hanya mempercayai klaim-klaim saintifik atau klaim-klaim yang berdasarkan penelitian saintifik, yang itu yang mereka anggap itu meaningful atau sangat bisa reliable, dipercayai. Selain itu, seperti agama, seperti klaim-klaim agama, klaim-klaim budaya, atau klaim-klaim bahkan klaim-klaim filsafat kayak gitu-gitu tuh mereka tidak mengakuinya, kayak gitu. Nah, sebenarnya Anda juga nyari referensinya dari orang-orang di Barat, itu salah satunya Rick Pils, ini orang kayaknya orang Belanda ya, orang Belanda itu. Dia dosen juga sih. Nah, itu scientism dia definisikan sebagai epistemological claim atau klaim epistemologi. Jadi hanya natural science atau sains alam yang bisa dipercaya, yang bisa dianggap itu sebuah ilmu pengetahuan. Yang lain tidak bisa dianggap ilmu pengetahuan. Ini Rick Pils ini hanya menyampaikan, dia sebenarnya mendeskripsikan scientism. Jadi nanti belum ke contoh. Nah, terus yang kedua, there are no principle limit to science. Jadi sains itu nggak ada limitnya. Dia bisa mengetahui apa saja. Bisa mengetahui hakikat Tuhan, bisa mengetahui hakikat alam semesta, bisa mengetahui bahkan etika, moral, kapan sesuatu itu dianggap baik, kapan sesuatu itu dianggap buruk, itu bisa dicapai dengan sains. Seperti contoh neuroscience itu kan mempelajari gimana otak manusia itu menilai baik dan buruk sesuatu hal. Nah, dan ini sangat mengganggu atau merusak struktur-struktur seperti agama, baik dan buruk dalam agama. Karena gini, menurut mereka baik dan buruk agama itu atau kebenaran dalam hal agama itu, klaim-klaim agama itu bersifat sangat subjektif, dia nggak objektif gitu. Jadi mereka berpindah ke sains supaya semuanya sama, mau itu timur dan barat, mau itu Jawa Sunda, dalam hal akhlak, dalam hal kepercayaan itu sama, itu menurut mereka. Nah, lanjut ya. Ininya lanjut ya, apa? Nah, dari sisi sekarang kita bahas dari sisi sejarah dulu ya. Dari sisi sejarah, ya anak mencari-cari saintisme itu kan ya sama saja sebenarnya, itu juga bagian dari sekulerisme, atau pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama. Nah itu diawali kalau kita runut pertama itu ya diawali oleh Francis Bacon atau René Descartes. Itu kan mereka René Descartes kan menggagas apa rasionalisme. Jadi kepercayaan bahwa rasional atau akal itu adalah sumber realita, sumber pengetahuan manusia. Kemudian juga setelah itu kan dibantah oleh Francis Bacon. Dia membantah karena bukan rasional dong, itu harusnya
harusnya empirisisme atau sesuatu yang di luar rasional. Fakta-fakta yang ada di alam ini itu yang kita teliti, kita jadikan hipotesis, kita jadikan teori, itu yang kita anggap sebagai ilmu pengetahuan atau realita. Nah, tapi pada berjalannya waktu, sebenarnya rasionalisme dan empirisme ini kemudian kan pada awalnya emang selek kan, mereka saling lempar kritik gitu. Tapi pada akhirnya mereka juga akhirnya disatukan. Kalau nggak salah itu yang menyatukan juga Immanuel Kant kan. Immanuel Kant disatukan, dibikinlah positivisme. Nah, itu berkembang menjadi positivisme oleh Auguste Comte, orang mana ini ya? Nah, dia mengklaim, Auguste Comte ini mengklaim bahwasanya data yang valid itu hanya bisa dicapai dengan indera, dengan penelitian tadi. Kita kan meneliti suatu objek dengan indera kita, dengan mata, pendengaran, penciuman, perasaan, bahkan juga tapi karena terbatas kan akhirnya dibantu oleh alat-alat saintifik gitu. Nah, pada abad ke-20 itu muncul lagi gerakan logical positivisme. Jadi ini dia lebih keras lagi, bahkan itu mereka mengadakan suatu perkumpulan namanya Vienna Circle di Austria kalau nggak salah. Itu kayak mereka tuh bahas Vienna Circle ini isinya ya filsuf, ya scientist, ya matematikawan gitu-gitu kan. Ya mereka sepakat merancang suatu metodologi ilmu pengetahuan tadi. Jadi mereka hanya percaya kepada metodologi tadi, metodologi saintifik. Gitu. Dan selain itu, selain yang metodologi saintifik itu mereka akan menolaknya atau nggak ada artinya, meaningless. Lanjut, Dad. Nah, ini varieties, macam-macam saintisme. Nah, macam-macam saintisme itu di sini dibagi menjadi dua ya. Ada yang restricted kayak radikal banget nih. Radikal banget. Nah, ada yang dia nggak terlalu restricted, dia nggak terlalu kekeh gitu. Nah, kalau yang restricted itu ini sih, kalau ini belum Ana update ya. Kalau di tesis Ana itu ada 4 sebenarnya. Ada 4 yang penting. Nah, Ana bukakan dulu. Mana ya? Nah, ada 4. Itu menurut salah satu filsuf Michael Stenmark. Nah, Michael Stenmark ini orang Swedia, philosopher of religion dia. Aslinya philosopher of religion. Nah, yang pertama adalah epistemological scientism. Jadi saintisme yang berdasarkan epistemologi. Jadi di sini dia mengklaim, epistemological scientism itu mengklaim bahwa the only kind of knowledge we can have is scientific knowledge. Jadi kita hanya bisa mendapatkan epistemologi kan, bagaimana cara kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan lah. Nah, itu dia mengklaim satu-satunya ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan, yang itu kita dapat adalah scientific knowledge. Jadi ilmu pengetahuan yang berdasarkan sains atau metodologi saintifik. Nah, yang kedua adalah ontological scientism atau ini bersifat ontologi. Nah, ontologi ini dia mengklaim bahwasanya the only thing that exists are the ones science can discover. Jadi
sesuatu hal yang di dunia ini atau di alam semesta ini atau di realita inilah yang eksis, yang ada wujudnya itu hanya sesuatu yang bisa dicapai oleh sains. Nah, gitu. Dicapai oleh sains. Berarti sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh scientific metodologi saintifik, berarti itu mereka tidak menganggapnya sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan, sebuah realita. Nah, contohnya kan seperti metafisik. Metafisik kan sesuatu yang dibalik fisik. Berarti dia nggak bisa objek oleh atau dirasa oleh indera kita, oleh scientific method gitu. Berarti itu tidak dianggap. Metafisik, terus dan yang bahkan Tuhan gitu kan, dia nggak eksis menurut mereka. Nah, yang ketiga ini berkenaan dengan moral atau ethical scientism. Jadi, science alone can answer our question and explain as well as replace traditional ethic. Jadi, science ini mereka berusaha mengklaim bahwasanya tradisional etik atau moralitas dari tradisi atau dari agama kita yang ya itu tadi lah baik buruk itu kan, nah itu bisa di-replace atau digantikan oleh moralitas yang dari sains ya, yang tadi seperti yang Ana udah katakan, seperti neuroscience kan sekarang berusaha untuk mencapai hal-hal itu. Gimana sih artificial intelligence juga sekarang pakai itu kan, moral juga, seumpama mobil gitu dipasangin AI gitu kan, dia apakah mau, sedangkan ada anak kecil mau nyebrang tiba-tiba, apakah dia mau menabrak anak kecil itu atau dibelokkan menabrak orang lain atau membahayakan yang di dalam mobil. Itu kan pembahasan tentang moralitas atau etika gitu. Jadi itu mereka memakai sains, tidak mengakui tradisional etik. Tradisional etik ini termasuk juga bisa jadi filsafat juga, etika moral filsafat. Nah, yang keempat itu existential scientism. Existential scientism ini mengklaim bahwasanya science alone can answer our existential question and explain as well as replace traditional religion. Nah, jadi mereka juga berusaha untuk menjelaskan keadaan eksistensial, pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia. Kita hidup ini untuk apa? Kita ini diciptakan dari apa? Kita ini untuk apa? Itu mereka berusaha untuk menyingkirkan agama lah, istilahnya gitu, menyingkirkan agama. Nah, itu macam-macam saintisme. Nah, ini kayaknya udah nggak ada di ini di apa ini namanya, di sini loh, di gambar ini udah nggak ada. Nah, sekarang argumen-argumen yang dipakai oleh orang saintisme. Jadi orang saintisme itu tidak menyebut diri mereka saintisme, enggak. Jadi ini sebutan dari eksternal. Mereka enggak ngaku, mereka ngakunya ya mereka saintis gitu kan. Dan mereka tanpa sadar terjebak dalam suatu kepercayaan tentang saintisme itu. Gitu. Nah, argumen-argumen yang dipakai mereka itu di sini kalau bisa dilihat di makalah itu ada sekitar 9. Nah, yang pertama adalah science has been enormously successful. Nah, ini mereka berpendapat bahwasanya ini loh buktinya sains itu udah sukses, segini suksesnya. Bisa membawa modernitas, bisa membawa kemajuan, kesejahteraan bagi manusia. Itu bukti bahwasanya sains itu adalah jalan kita bagi manusia untuk bisa
survive, bukan agama atau bukan tradisi. Yang kedua adalah, nah itu argumen itu ada itu. Nah, yang kedua adalah, nah kepercayaan terhadap sains itu bisa dibuktikan atau bisa diuji, ya kan? Umpamanya nih kita percaya kepada teori apa Newton. Nah itu kan bisa dibuktikan gimana apel itu jatuh dan lain sebagainya. Atau teori-teori yang lainnya itu bisa dibuktikan, gitu loh. Kalaupun salah, itu akan diganti dengan teori baru yang lebih relevan. Diganti lagi dengan teori baru yang lebih relevan. Yang teori lama bukan berarti nggak kepakai lagi, masih kepakai, cuma dalam hal bidang tertentu dia tidak relevan, gitu. Kayak teorinya Einstein kan relevannya di luar angkasa kayak gitu-gitu lah. Nah, yang ketiga, belief based on science can be tested and nah, yang ketiga ini para saintis mengklaim bahwasanya ya mereka memahami asal usul teori sains itu kayak gimana, klaim-klaimnya mereka itu kayak gimana, itu asal usulnya juga bisa diteliti gitu. Berbeda dengan klaim mungkin agama kan, itu kan hanya kepercayaan, kita tidak bisa mengujinya. Umpamanya agama mengklaim bahwa wahyu itu diturunkan oleh, mungkin loh ini ya, mereka kan contoh diturunkan oleh sesuatu malaikat gitu kan. Nah kita gimana bisa membuktikan malaikat itu ada? Kan nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, nggak bisa di ini ya gitu loh. Nah itu kan susah. Gitu. Yang ke selanjutnya, nah sains itu sangat bertentangan dengan common sense. Common sense itu sesuatu istinbat yang mungkin semua orang akan berpikiran seperti itu. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita makan kepedesan, itu kan kita berpikir, oh berarti minum es, gitu kan, minum es saja supaya pedesnya hilang. Nah, itu kan justru malah salah. Nah, kalau minum es kan, kalau diteliti secara sains justru malah membuat semakin pedas. Harusnya malah minum air hangat. Nah, gitulah. Nah, gitu. Selanjutnya, nah itulah. Itu bisa dibaca, science shows common sense belief is the illusion, ini masih sama. Terus yang terakhir, science gives debunking explanation on common sense belief. Dia juga sains itu juga memberikan kritikan atau bantahan kepada kepercayaan yang kebanyakan manusia percaya gitu. Jadi dia bisa merubah itu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya. Nah, kritik terhadap saintisme. Ya, jadi argumen-argumen tadi bisa dikritik dengan ini ada 3 ya. Yang pertama, the fundamental argument. Fundamental argument ini lanjut aja, gambarnya lanjut. Baliknya, Kurniawan. Loading. Tidak berat ya, Bang. Nah, tadi kan mereka mengklaim. Bahwasanya only scientific knowledge is meaningful kan. Jadi mereka hanya menganggap ilmu pengetahuan itu berdasarkan metodologi saintifik. Nah, tapi ternyata dalam faktanya itu sains itu kan juga
di bawahnya itu basisnya itu juga non scientific ternyata. Ada memori, ada presupposition, perception. Jadi kita mempersepsikan sesuatu dulu. Orang kan kalau menemukan teori kan berpersepsi dulu. Persepsi, dia hafal gitu-gitu kan. Persepsi bahwasanya bumi itu, orang itu dulu persepsinya bumi itu datar, bumi itu bulat, atau bumi itu pusat tata surya. Dulu kan persepsi itu. Nah, itu kemudian dikembangkan, diteliti, oh ternyata bumi itu bukan pusat tata surya, matahari yang pusat tata surya. Itu juga mungkin sekarang itu kebenaran yang sekarang, mungkin nanti di berbeda lagi, planet ada 9 atau ada 10. Nah, itu persepsi kita. Persepsi terhadap realita gitu loh. Jadi sains itu ternyata dalam faktanya tidak hanya berdasarkan fakta-fakta saintifik, dia juga didahului oleh persepsi, memori, dan presupposition gitu. Nah, ini membantah klaim yang pertama tadi. Lanjut, Dan. Gambarnya lanjut. Nah, yang kedua, argumen yang kedua adalah ini ya, bisa digambarkan. Mereka kan mengklaim only scientific method can provide the truth. Nah, ini kayak sesuatu scientific method can provide the truth. Gimana ya? Lupa nah penjelasannya itu. Jadi ini kayak nulis tulisan di atas batu gitu. Nah, ini namanya the argument from self-referential incoherence atau self-refuting. Self-refuting. Yang masih batu tadi ya. Jadi argumen ini dianggap self-refuting. Jadi merefuse atau menolak dengan sendirinya gitu. Jadi kan dia mengklaim bahwasanya only scientific method can provide the truth kan. Nah, padahal mereka sendiri itu mempercayai bahwa sains itu sebagai ideologi juga. Nah, it is not based on scientific research. Namanya dulu. Self-refuting itu gini, mereka kan menggunakan klaim ini itu kan tidak berdasarkan scientific method juga gitu loh. Nah, mereka mengklaim bahwanya sains ini yang paling benar, sains ini metodenya yang paling benar. Nah, klaim yang seperti ini, klaim yang tadi itu kan ya tidak berdasarkan scientific method. Nah, berarti otomatis dia argumennya akan tertolak sendiri dengan sendirinya. Karena mereka tadi kan bilangnya klaim yang mereka anggap paling benar itu kan hanya yang berdasarkan metodologi saintifik kan. Nah, sedangkan klaim dia sendiri terhadap sains yang paling benar itu kan tidak berdasarkan scientific method. Nah, makanya itu self-refuting, itu tertolak dengan sendirinya. Itu. Nah, yang ketiga, lihat gambarnya. Yang ketiga adalah argumen dari non-scientific values atau nilai-nilai yang tidak scientific. Nah, di sini kan bahwa dia menjelaskan bahwasanya dalam hal memilih teori itu kan kita juga memiliki nilai-nilai gitu loh. Jadi saintis sendiri mereka tuh memilih antara teori satu dengan teori lainnya itu juga berdasarkan persepsi ke preferensi dia gitu.
Jadi mau teori ini atau teori itu juga berdasarkan, kalau di social science apalagi di psikologi, di sosiologi itu mau pakai teorinya 1, 2, 3 ilmuwan 1 itu kan juga menurut subjektivitas si peneliti juga gitu loh. Jadi dia tidak terlepas dari nilai-nilai yang bersifat non scientific. Itu 3 argumen yang ini Ana dapat dari Michael Steinmark dan Rick Wells tadi untuk membantah saintisme. Jadi Ana ngambil argumen-argumen yang juga didapat oleh akademi ilmuwan-ilmuwan barat juga gitu untuk membantah saintisme. Nah, Ana mencoba untuk mencari new perspektif lah, dari perspektif yang berbeda, karena kalau di Malaysia itu kan udah masyhur kan Alatas atau Syed Hussein Nasr atau Kamal Hasan itu. Mereka dengan berbagai argumennya mengklaim bahwasanya sains itu udah berbahaya untuk agama itu. Nah intinya dengan perspektif dari luar ini, mereka kan juga philosopher of religion. Jadi Ana berusaha untuk mencari perspektif baru, bahwasanya ternyata bukan di Islam aja loh yang udah ada wacana islamisasi sains itu. Nah, di barat juga sudah mulai ada integrasi agama dengan sains. Kalau mereka pakai bahasanya integration between science and religion and ethic kan. Jadi bahasnya 3 itu, science, religion, sama etik moral. Nah itu. Jadi di sana pun sudah mulai berkembang isu diskursus tentang integrasi sains dengan agama. Cuma kan tetap kita waspada dan kritis juga, karena mereka mengintegrasikan itu kan juga worldview-nya bukan worldview Islam. Worldview-nya juga tetap worldview Barat, worldview sekuler, worldview Barat, bahkan ada yang worldview Kristen juga gitu. Makanya dengan argumen-argumen tadi kita juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran untuk dikembangkan lagi di Islam. Nah gitu. Nah kalau menurut Alatas sendiri kan kita juga perlu mengislamisasi sains. Kalau selama ini yang kita tahu kan social science itu yang diislamisasi. Ternyata menurut Kamal Hasan itu ya semua cabang ilmu pengetahuan itu kita patut atau harus berusaha untuk mengislamisasi. Mungkin itu aja, Zat. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, ahlan. Nah, tadi bilang adalah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ana. Kalau ada pertanyaan silakan ini ditanyakan. Ya. Maaf, Ustaz. Ya. Mantul ya. Ya, suaranya agak mantul. Makasih Zat dia untuk penyampaian materinya. Ini Ya. membuka perspektif baru juga buat Ana tadi tentang saintisme. Ana juga sebelumnya kurang mendapatkan pengetahuan banyak di saintisme ini. Nah, selanjutnya ini kita buka sesi pertanyaan lah, sesi diskusi untuk saintisme ini. Monggo. Teman-teman yang hendak bertanya nih. Para asatid. Ya, Ana mau nanya ya. Ya.
Taufik. Oke, Ustaz. Langsung aja atau nunggu yang lain? 3 pertanyaan dulu atau gimana? Nggak apa-apa lah. Langsung aja sih Langsung kayaknya. aja. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya tadi tentang saintisme dan sains ya. Ana sendiri baru dengar kata saintisme ya. Ternyata memang sains sendiri sudah menjadi sebuah ideologi bahwasa memang tidak ada pengetahuan yang hakiki selain daripada sains gitu ya, kalau pandangan dari saintisme gitu. Cuman tadi Ana tertarik sama tadi antum bilang integrasi ilmu pengetahuan itu. Jadi mungkin coba bisa antum jelaskan lebih terkait perbedaan antara islamisasi sains dan juga integrasi sains itu atau integrasi ilmu. Ya. Perbedaannya yang mendasar di apanya gitu. Karena kan Ana sempat dengar kalau di Unida punya islamisasi sains, kalau di UIN atau di IAIN punya integrasi ilmu. Jadi sebenarnya itu perbedaan mendasar di apanya gitu, Ustaz? Mungkin itu dulu pertanyaannya. Ya. Ya memang kalau ini Ana udah bukunya ini. Nah ini kan bukunya tentang apa sih isu dalam Islamisasi of Human Knowledge ini. Nah ini tuh banyak sebenarnya, ada Kamal Hasan, Alatas, Ismail Raji Faruqi gitu-gitu kan. Mereka memang punya ide sendiri-sendiri dalam menjelaskan gimana Islamisasi itu gitu. Nah kalau menurut Ana sih perbedaannya tujuannya sih sama ya, mereka ingin mengislamisasi ilmu gitu. Atau yang penting tapi yang mungkin bisa berbeda itu kalau Alatas itu lebih ke hal-hal filosofis dulu yang diislamisasikan. Jadi dia harus membentuk worldview seorang muslim yang juga saintis juga gitu. Nah, dalam hal lebih dan ini dianggap lebih susah. Bahkan Ana dengar orang-orang Unida juga dengar dari Ustaz Hamid untuk melaksanakan islamisasinya Alatas dengan caranya Alatas gitu ya, itu bisa membutuhkan waktu 100 tahun untuk membentuk suatu gitu. Satu generasi saja ya? Iya, lebih dari 2 generasi kan. Itu dari kecil harus udah hafal Al-Quran dan lain sebagainya, udah kayak Imam Syafi'i dulu lah. Habis itu jadi saintis, belajar sains gitu-gitulah. Nah itu kalau di dunia mungkin di zaman modern ini ya bisa sih dilakukan, cuma susah. Nah makanya kalau di IUM sendiri itu enggak, kalau sekarang ya, kalau Ana lihat tuh udah enggak pakai rumusannya Alatas, dia lebih memakai ke Ismail Raji Faruqi, Kamal Hasan. Ya. Bahkan Alatas udah nggak di stack kan sekarang, kan udah ke ke bukan UTM. Jadi kalau Ismail Raji Faruqi itu dia lebih praktikal, jadi langsung praktek. Ekonomi Islam gimana ya, kita tahu lah gimana ekonomi Islam gitu, perbankan Islam, jadi prinsip-prinsip kan langsung disontekkan aja ke perbankan Islam gitu, langsung gitu, langsung dijalankan gitu. Ya ini juga banyak kritikan sih, memang banyak kritikan yang Ana dengar dari murid-muridnya Alatas di Malaysia itu kan banyak yang masih dosen di IUM itu kan. Ya ini kan bersifat lebih praktis, lebih pragmatis lah. Ya kayak hanya nyari uang aja dari riset dari mahasiswa gitu. Dia idealismenya kurang kayak Alatas. Kalau Alatas benar-benar dipupuk dari segi worldview, dia dari keilmuan juga udah harus menguasai Islam, menguasai qadiyah Islam gitu-gitu. Tapi ya butuh waktu 100 tahun untuk mencapai ke sana. Gitu. Ya kalau menurut Ana sih, kalau di istinbat dari sana ya
semuanya bagus, bertujuan yang sama ya, kita berjalan beriringan aja gitu, nggak usah saling menyalahkan. Itu aja. Nggak, berarti yang integrasi itu gimana maksudnya, Seth? Apakah apa mungkin atau bisa kasih contohnya gitu, integrasi antara sains, religion, and ethics. Jadi contohnya seperti apa gitu? Ya. Integrasikan apa ya? Contohnya gimana ya? Contohnya juga kalau integrasi yang anak dengar ya itu tuh kayak apa ya? Ini ilmu sains yang sekuler sendiri atau yang konvensional sendiri. Nah, habis itu ini yang sains Islam sendiri gitu kan. Dia pohon-pohonnya itu loh, ranting-rantingnya kan saling bertemu pada akhirnya. Jadi ya dalam sisi prinsip-prinsipnya itu masih ditemukan unsur-unsur sekulerismenya di dalamnya. Masih bisa ditemukan ya kayak fisika lah. Fisika umpamanya teori Darwin. Nah, teori Darwin apa evolusi gitu kan. Nah, mungkin kalau diintegrasikan, oh teori Darwin itu dalam Al-Quran gini, ya, cari pembenarannya. Padahal kita bisa mengkritisi itu gitu loh. Masa manusia asalnya dari kera gitu kan, simpanse gitu kan. Nah itu kan makanya itu harus ditelusuri sampai mendasar. Nah, apa dan kita kalau Islamisasi itu berpendapat ya kita hasilkan sendiri teori sains itu dari saintis Muslim yang sudah mempunyai worldview Islam yang benar gitu, dan itu ya lama gitu. Jadi memang idealnya seorang Muslim yang mempelajari sains itu sudah harus mengetahui kaidah-kaidah dasar dalam agama Islam, semisal tauhid, terus kemudian sudah mempelajari hadis, tafsir, baru setelah itu mempelajari sains barat. Bukan mempelajari sains barat, tapi membuat sendiri atau menghasilkan sendiri produk-produk sains. Oh, layaknya ya Ar-Razi, Ibnu Sina gitu ya. Dalam ekonomi kita menghasilkan produk-produk ekonomi Islam gitu loh. Yang mungkin berbeda dengan sains yang konvensional sekarang yang barat, atau mungkin juga sama gitu. Tapi kan maaf ya, kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kita membuat produk sains sendiri gitu, kita memproduksi teori sains sendiri gitu, tanpa mengambil hasil-hasil penelitian sudah ada, itu kan bukannya agak susah ya? Karena kayak kita sebagai seorang Muslim tidak mencegah kita untuk mempelajari apa yang sudah diteliti oleh para saintis barat gitu. Entah mereka itu latar belakangnya ateis atau gimana, tapi kan dari segi objektivitasnya itu juga masih bisa kita ambil gitu loh. Misalnya mereka mempelajari tentang sistematika makhluk hidup misalnya, sistem bagaimana mereka hidup, kemudian kembangnya seperti apa. Nah itu kan mereka sudah meneliti, kita ambil hasil penelitiannya, kemudian kita kembangkan dengan perspektif Islam gitu. Kalau itu gimana? Itu namanya integrasi. Oh gitu. Nah, yang Islamisasi itu harus berangkat dari worldview-nya dulu. Iya. Yang anak pahami loh ya. Kalau nggak salah nanti bisa lagi lah. Nanti anak kasih lah apa buku-bukunya, mungkin bisa tak share. Berarti kalau Pak Manaf yang itu yang tadi berarti itu integrasi sains dengan agama. Jadi ya makanya udah ada sains barat atau yang udah ada. Nah ini ada prinsip-prinsip worldview agama. Dia dipertemukan gitu aja. Nah makanya dia lebih bersifat praktis dan pragmatis tadi kan. Kan kita nggak berbicara hanya natural science, apa fisika atau kimia. Kita berbicara tentang
juga ekonomi, psikologi, Ya. sosiologi. Nah, itu kan ada sendiri, nah, digabungkan. Nah, kalau menurut Alatas, Islamisasi itu harus berangkat dari worldview dia, harus udah worldview Islam. Terus dia menghasilkan produk-produk sains Islam. Itu. Makanya butuh waktu 100 tahun tadi. Oh. Nggak, soalnya Ana juga lihat semisal Ibnu Sina, kemudian Ya. Ar-Razi, Ibnu Nafis, itu kan mereka ini mempelajari ilmu kedokteran, mempelajari Ya. ilmu kedokteran. Nah, sementara mereka ini banyak mengambil teori-teorinya Galenus. Galenus itu kan kalau di Yunani itu merupakan orang yang dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran modern selain Hippocrates. Ya. Nah, jadi yang di para ilmuwan kedokteran di zaman Ibnu Sina, Ar-Razi, dan Ibnu Nafis itu mereka banyak ngambil teorinya Galenus, kemudian mereka kembangkan, tapi mengembangkannya dengan perspektif Islam. Misalnya kalau Galenus bilang semua hal yang ada di alam semesta itu tidak ada yang menciptakan, mengingkari adanya Tuhan. Tapi dengan dikembangkan dengan perspektif Islam, kemudian Ibnu Sina, Ar-Razi mengatakan bahwa bahasanya semua hal itu diciptakan dan yang menciptakannya adalah Allah. Nah, seperti itu kan perspektif dari Islam, dikembangkan dari dasar-dasar yang sudah diprakarsai oleh Galenus tadi. Menurut Antum berarti itu integrasi, Sat? Iya, ya. Kalau bukan menurut anak integrasi, itu bisa dikatakan Islamisasi, tapi menurut Ismail Raji Faruqi. Mau nggak? Bukan menurut Alatas. Nah, kalau menurut Alatas kan harus itu tadi. Itu tetap Islamisasi atau integrasi, apalah itu istilahnya, terserah. Tapi itu disetujui atau idenya Ismail Raji Faruqi sama Kamal Hasan. Nah, kalau itu mungkin ya, kalau itu dijelaskan ke Alatas, ya Alatas, Syekh, Alatas, ini ada kayak gini, itu apakah bisa disebut Islamisasi? Dia bilang nanti jangan-jangan nggak bisa dong, kan harus yang kayak tadi. Nah, gitu. Nah, kalau menurut kita kan nggak bisa, menurut kita ya, menurut konsep-konsep yang diajukan oleh ulama-ulama yang menginisiasi Islamisasi tadi. Ini buku ini enaknya di fotokopi terus di PDF itu bisa nggak ya? Di scan, Sat. Iya, kan jadi PDF. Ini kan ada 4 orang ini yang penggagasnya gitu. Kalau di IUM. Cari di Libgen. Nah? Cari di internet PDF-nya. Nggak ada kayak yang nyari-nyari juga. Coba tulis judulnya. Kalau buku bahasanya susah. Ya, mungkin bisa ditulis judulnya di komen. Issues in Islamization of Human Science. Jadi ini ada Alatas, Ismail Raji Faruqi, Kamal Hasan, sama siapa satunya nggak tahu, lupa. Ini pelajaran wajib di ini apa di ARK lah, di Fakultas Ana di IUM. Jadi kan ada 4 gitu, 4 subjek. Yang satu riset method, yang satu ini semuanya kebagian ini, jadi mau usuluddin, mau syariah, Quran Sunnah itu dapat semua. Karena itu core subjek. Daras asasi kalau di. Oke. Sebenarnya Ana mau nanya lagi, cuman mungkin ngasih kesempatan yang lain dulu lah. Oh iya. Gitu. Ya, Alan yang lain. Syukran. Ya, satu. Syukran, Taufik. Ini ada yang ngerasain lagi nih, Ustaz Agung Ilham. Oh iya, Agung, Ahlan. Agung, silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas paparannya yang sangat luar biasa, Teh Diaul Haq. Sebetulnya pertanyaan saya itu banyak banget, kebetulan kan memang konsen penelitian saya tentang integrasi gitu, tetapi saya sendiri bingung. Nah, bagian sudah ditanyakan. Kita diskusi di sini.
Lah, antum mau ditemui nggak pernah mau loh. Saya sudah siap. Nah, Ya. beberapa hal sudah ditanyakan sama Ustadz yang tadi ya, tentang perbedaan Islamisasi, kemudian dengan integrasi itu. Nah, tetapi saya melihat itu berbagai artikel itu begini Ustadz, kebanyakan pola-pola integrasi yang berkembang saat ini semuanya itu hampir menghantam Islamisasi Ustadz. Mengatakan bahwa Islamisasi itu sudah sangat ketinggalan gitu. Bahkan Islamisasi dulu sudah di-counter dengan siapa itu Kunto Widoyo dengan ilmuisasi Islam. Kemudian perkembangannya menjadi integrasi di UIN itu. Nah, sebetulnya saya bingung di situ. Mohon nanti tanggapannya begitu. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya. Nah, Islamisasi itu kan banyak sekali pendapat-pendapatnya Ustadz. Seperti tadi antum mengatakan bahwa kita sebagai orang Islam itu harus menciptakan sistem atau metodologi sains Islam. Gitu. Nah, itu setahu saya itu pendapatnya Ziauddin Sardar dan sampai sekarang tidak ada produknya dan sudah bubar. Nah, selanjutnya saya juga melihat ini ya, juga melihat Gholsani dengan Al-Atnaf. Ternyata mereka itu mengakui sistem dan metodologi Barat, Ustaz. Hanya mereka menambahkan atau mendesain di sisi filosofisnya dengan memberikan worldview Islamnya. Nah, jenengan sebagai dosen Unida dan insya Allah nanti saya meneliti di Unida. Nah, nanti mohon berikan penjelasannya ya secara gamblang gitulah, bagaimana Islamisasi di Unida atau keunikan di Unida itu, apakah menginduk di salah satu tokoh Islamisasi itu atau memang mempunyai desain tersendiri begitu. Nah, itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, Islamisasi ya mungkin itu kan gambaran di Indonesia, Islamisasi dihantam semua. Ya itu wajar sih dalam hal diskursus ilmiah, kan semua orang boleh mengemukakan pendapatnya ya, mengemukakan teorinya bahkan kan. Ya itu wajar. Teori anak yang paling benar, teori enggak, itu wajar. Sebenarnya di Malaysia pun juga dihantam habis-habisan. Al-Attas itu dihantam habis-habisan di IUM itu. Bahkan anak ngerasa sendiri itu kalau dosen atau muridnya Al-Attas yang loyal itu lagi ngomongin Al-Attas itu ya bisik-bisik gitu. Gitu loh. Jadi Al-Attas pun dihantam di IUM tuh, udah nggak diberi ruang lagi. Kan dikeluarkan udah dari istek kan. Nah, gitu. Jadi kalau menurut Ana ya IUM pun dia bersifat lebih realistis gitu loh. Yang bisa dikerjakan ya kerjakan dulu. Gitu kan. Yang bisa dikerjakan ya kayak itu tadi. Dia memakai konsepnya Ismail Raji Faruqi dengan Kamal Hasan. Nah, sekarang kan Al-Attas juga murid-muridnya Al-Attas pada lari ke UTM. Itu apa namanya? Kesis. Center of apa itu? Raja Zarid. Nah, itu isteknya baru lah, itu reinkarnasi dari istek lama, jadi kesis itu. Tapi yang isi murid-murid kayak Profesor Wan Daud kayak gitu-gitu, dan itu kalau Saturday naik tiap bulan itu pasti dihadiri oleh Pak Adian Husaini dan lain sebagainya. Ya kadang anak juga ikut. Nah itu di situ. Dan itu kalau antum nanti pengen tahu sistematika Al-Attas itu gimana caranya membentuk seorang saintis Muslim atau membentuk Islamisasi itu ada namanya buku Educational System of Al-Attas gitu loh. Itu karyanya Prof. Van Daud. Anak punya. Nah, antum kesini aja. Ya, oke, siap. Nah, kalau tentang Unida, lah anak belum, anak nggak mau berbicara tentang Unida untuk saat ini ya. Karena itu sangat kontroversial. Dan nanti anak dikeluarkan. Nah itu nanti bisa tanyakan langsung ke Ustadz Hamid lah. Kalau Ustadz Hamid kan jelas itu
jelas beliau sangat memegang teguh konsepnya Alatas. Itu aja. Kalau yang Oke, baik. Nana cuma bisa memberi jawaban itu. Oke, terima kasih, Syekh. Siap, siap. Mantap Ustaz Agung tentang pertanyaan nih. Lanjut nih Ustaz Kiwe, Ustaz Kurniawan. KSN juga nih, kayaknya mau menanya sesuatu. Aduh, Monggo, Ustaz. berat. Saya cuma mau komentar cek-cek aja ini. Ya, Jadi menarik sekali ya. Bantuin jawab. Dari saintisme sampai ke islamisasi, integrasi, dan tadi ada yang menyinggung soal ilmu sosial profetiknya Kuntuwijoyo juga ya. Dan sebagai lulusan NUN, kayaknya dulu mungkin saya yang kurang belajar, jadi nggak pernah bahas seperti itu. Banyak kan nulis cerpen. Begini Ustadz, saya menarik sekali diskusinya ya. Jadi kalau saya lihat memang satu sisi ada kehati-hatian dari islamisasi itu, terutama dari Alatas ya. Akan tetapi itu kehati-hatian itu kemudian menimbulkan sikap yang over protektif, dan pada akhirnya yang dilakukan adalah meneliti mengomentari produk dari Barat dan mencari titik-titik bahwa itu bukan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam itu. Meskipun sebenarnya saya rasa kalau kita lihat nih ya, PowerPoint-nya dari Sazia tadi, sebenarnya Alatas sendiri itu beyond that gitu ya, bukan sekedar seperti itu pandangannya, tetapi bahwa Muslim juga harus menguasai understanding its implication and testing the validity of values ya. Artinya bagaimana kita bisa memahami prinsip-prinsip dasarnya itu kalau tidak menguasai sains gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari integrasi interkoneksi, memang tadi Ustadz Taufik dan Ustadz Agung sudah menjelaskan sekilas bahwa pada dasarnya integrasi itu lebih welcome dengan keilmuan yang Barat karena menunjukkan ilmu itu tidak punya agama gitu ya. Ilmu itu netral, bisa diuji dengan metode-metode yang objektif begitu. Tetapi ini mungkin works di scientific natural knowledge ya. Tetapi pada ilmu sosial akibatnya adalah mereka terbawa dengan paradigma-paradigma yang dikembangkan dalam ilmu sosial Barat, which is kalau menurut pandangannya Alatas itu sekuler gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sosial profetiknya Kuntuwijoyo, pengilmuan Islam yang menurut saya juga sampai sekarang juga mandul gitu ya. Sekarang orang membicarakan profetik, ilmu pengetahuan profetik, dan itu tidak lebih berkembang daripada, menurut saya ya, ini pandangan saya pribadi, daripada islamisasi ilmu atau integrasi, interkoneksi. Yang paling produktif menurut saya sekarang ini adalah integrasi, interkoneksi. Meskipun menurut saya itu cuma sekedar pengulangan dari apa yang disampaikan di Barat. Nah, akan tetapi meskipun demikian ada hal yang positif yang saya kira dari keragaman diskursus ini, karena masing-masing sekarang ya, kalau kita ngomongin UIN integrasi interkoneksi, mungkin kita akan merefer kepada Pak Amin Abdullah. Akan tetapi di lain itu sebenarnya diskursus di UIN juga beragam gitu. Misalkan kalau kita lihat pemikirannya Pak Yudian Wahyudi, itu konsepnya seperti apa sih? Konsepnya itu integrasi itu bagaimana? Bikin sekolah yang ngajarin hafalan Quran sama bahasa Arab, kemudian sains. Itu kan konkret ya. Selama ini kan diskursus gitu, debat antara islamisasi, antara interkoneksi gitu, ya satu bilang konservatif, satu bilang liberal gitu. Tapi di Gontor pun dia sama. Apa yang terjadi di Gontor? Mereka bikin fakultas kedokteran, bikin fakultas teknik, fakultas pertanian. Jadi sebenarnya persaingan itu sekarang kita sudah mulai mengarah kepada arah yang produktif meskipun belum menghasilkan ya. Tapi sudah proses ke arah situ sudah ada ya. Meskipun masih berdebat terus masih ada. Di UIN, di Gontor, saling mengejek, saling ini di jurnal-jurnal masih ada. Tetapi saya melihat ke depannya
itu masa depan kita sudah ke arah yang benar gitu. Kalau diibaratkan sama rektor saya itu the futures ya, futures itu masa depan of Islam. Kita jangan mengharapkan satu feature yang sama, satu masa depan yang tunggal, tetapi biarlah semua klaster-klaster itu membangun caranya masing-masing. Toh kalau mereka itu masih punya sebeti zarroh Islam, mereka itu pasti punya kok worldview Islam gitu. Seliberal-liberalnya misalkan Ibnu Rushd ya, kan orang-orang masih nganggap Ibnu Rushd liberal gitu ya. Dia yang mengawali ide tentang tunggalnya jiwa yang itu mengakibatkan sekularisasi segala macam. Masih ada kok produk-produk yang dibaca di pondok-pondok ya. Itu kitab Bidayatul Mujtahid. Ibnu Sina karyanya di kedokteran segala macam. Jadi menurut saya meskipun saat ini umat Islam masih berdebat segala macam, tapi kedepannya sudah ada arah positif dengan tindakan-tindakan konkret itu, dengan UIN yang membuat kedokteran meskipun sekarang mungkin masih jelek akreditasinya, tapi kedepannya kita akan lebih baik. Mungkin itu saja komentarnya Ustaz Zia tentang ini. Matur nuwun. Syukurlah Ustaz Kurniawan, luar biasa sekali Ustaz. Yang selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya atau berkomentar tentang saintisme ini, teman-teman. Atau Ustadz Fauzul, Ustadz Angga ini belum bertanya atau belum berkomentar nih, gimana Ustadz? Untuk teman-teman yang di Kairo mungkin bisa juga berkomentar. Ustadz Anizul, ada Ustadz Ibnu Farhan. Ustadz Anizul ada? Ada nih Ustadz hadir. Ini kita ucapkan selamat kepada Fauzul nih, baru lahir anak yang kedua. Semoga jadi anak solihah. Amin. Ditunggu sama Zia ya. Jangan nunggu Zia ya. Kelamaan kalau nunggu anaknya Fauzul ya. Ya. Mungkin ada lagi teman-teman. Kita lanjutkan diskusinya ini untuk sesi pertanyaan dan diskusi, atau yang hendak berkomentar tentang keresahan atau tentang keresahan dalam saintisme. Mau nanya pengalaman juga nggak apa-apa, itu kan Ustadz Kurniawan kan dosen UII gitu loh, gimana atau caranya? Gini aja teman-teman ya. Ini kan kita muak nih dengan diskusi-diskusi segala macam tentang islamisasi. Kalau menurut teman-teman semua nih ya, demi masa depan Islam yang lebih baik, sains segala macam, kira-kira bagaimana sih konsep yang pas untuk mengembangkan sains di Islam supaya Islam itu berkembang sainsnya, tapi tidak salah jalan begitu. Mungkin teman-teman jangan-jangan punya ide tentik yang bisa membuat nanti teman-teman jadi profesor atau gimana gitu kan. Berat sih. Seperti harus punya pemikiran baru lagi nih. Mungkin sepakat dengan integrasi, alasannya apa? Tadi kan Ustadz Nur Taufik sudah sempat menyinggung ya. Ada Galen, bagaimana dialektika Ibnu Sina dengan tradisi keilmuan Yunani. Bahkan Imam Ghazali juga dalam kitabnya Tahafut itu dia membantah Galen yang basisnya adalah sangat empiris dengan sekedar logika ya. Jadi luar biasa Imam Ghazali itu sebenarnya. Saya sempat baca sekilas satu paragraf itu luar biasa. Jadi ya kita sangat jauh sekali gitu. Mungkin saya cerita sedikit ya tentang kemarin saya sempat bikin makalah juga tentang Ibnu Sina. Saya cuma praktis saja sih meneliti gimana sih milieu pendidikan atau kurikulum pendidikan yang membentuk seorang Ibnu Sina itu memang lahirnya dari kultur ini, kultur filsafat Yunani yang disaring ya, ditambahin sama hafalan Al-Qur'an, fikih, tauhid begitu ya. Jadi di masa-masa awal itu anak-anak kecil itu memang tidak terlalu banyak belajar, hanya ngapal Quran, belajar berhitung, dan filsafat dasar. Gitu. Jadi saya pernah sharing kalau nggak salah di grup ya, gitu. Memang sekarang konteksnya kita beda lagi ya, beda zaman, beda sekolah, beda
kita macam-macam. Ya. Tazia mungkin mau nambahin sesuatu. Udah. Itu aja ya, aja. Saya mau nanya lagi, Set. Ya, nanya. Oh, yang Iya. tadi ada yang belum. Tapi tadi mau nanya lagi. Iya. Itu kan di makalahnya antum banyak ngambil pandangan Rick Pills ya. Iya, Dia itu sebenarnya latar belakangnya seorang filsuf atau seperti apa ya, Ustaz? Apakah dia juga seorang saintis juga atau seperti apa? Itu dulu coba. Itu kan anak ya, kalau yang anak lihat ya, Rick Pills itu juga dia bikin circle sendiri dengan Michael Steinmark juga gitu loh. Bahkan dia juga bikin buku itu bareng. Jadi nanti anak tunjukin buku itu dia bareng tentang saintisme gitu kan. Nah, di isinya itu kayak tulisan-tulisan mereka gitu loh untuk membantah saintisme itu. Nah, kalau yang anak lihat ya mereka itu akademik, orang-orang yang masih ngajar di universitas gitu. Dan produktif nulis tentang saintisme itu tadi. Kalau dikatakan filsuf ya belum jadi filsuf juga sih kalau menurut anak, karena karya-karyanya juga masih sebatas akademik. Gitu. Jadi mereka masih ini bisa dibilang akademik lah, orang-orang akademik. Kalau kalau di tesis Ana lebih fokusnya lebih banyaknya ke Michael Steinmark malah, karena dia bahas etika moral juga itu kan, karena pembahasannya di etika moral itu tadi, etik. Nah itu itu. Enggak, soalnya kalau misal yang dikritisi di sains barat itu kan salah satunya tentang etika dan moral ya. Katanya sains barat itu sama sekali tidak mengakomodasi unsur-unsur etika dan moral gitu. Tapi etika dan sekarang moral kan yang tradisional, yang agama religius tradisional. Kalau etika dan moralnya itu didapatkan dengan metodologi sains, nah itu mereka menganggap, gitu ya. Nah terus lanjut. Ya, sementara di ilmu biologi saja kan sudah ada sekarang bioethics. Kemudian dalam hal kedokteran juga kan tentunya sudah banyak membahas bagaimana layaknya seorang dokter itu untuk beretika terhadap pasiennya gitu. Jadi ya kalau misalnya mengeneralisir seluruh natural science yang diproduksi Barat, bahwa mereka itu tidak mengindahkan etika dan moral sama sekali gitu, kayaknya kalau menurut saya kurang tepat gitu. Enggak, lah iya tadi yang makanya itu tadi kan Ana bilang mereka mengklaim bahwasanya etika dan moral yang itu didapatkan dari nilai-nilai tradisional, umpamanya budaya Jawa, budaya Sunda, atau nilai-nilai agamis dalam Kristen Islam, mereka tidak menganggap itu sebagai etika moral yang objektif. Mereka berniat untuk menggantikan itu semua dengan bioetik tadi, dengan etika atau moral yang didapatkan berdasarkan metodologi sains. Nah, produknya adalah itu tadi, bioetik itu tadi produknya. Jadi, saintisme dalam hal etika moral itu bukannya tidak menganggap etika moral itu tidak ada sama sekali, bukan. Mereka tidak mengakui etika dan moral yang didasarkan dari tradisional, kultur budaya, dan agama. Gitu. Tapi mereka mengganti itu semua dengan produk etika moral sains. Gitu loh maksud Ana. Nah, ya, berarti lebih konsep-konsep kemanusiaan gitu ya? Iya. Unsur-unsur itu dipakai unsur-unsur dalam kemanusiaan dan etika moral yang didapatkan dari penelitian saintifik. Nah, produknya bisa bioetik,
Bahkan sekarang ada neuroscience yang meneliti kebiasaan-kebiasaan manusia, cara kerja otak manusia, menilai sesuatu kayak gitu-gitu. Oke. Terus tadi kan sempat dibahas juga tentang interperception, terus juga mungkin itu lebih kayak hipotesisnya peneliti saja. Jadi kan ketika para saintis ingin meneliti sebuah objek atau meneliti atau melakukan eksperimen kan ada hipotesisnya dulu. Nah, apakah lantas dengan melakukan hipotesis ini bisa kita hukumi atau bisa kita anggap lah bahwasanya mereka ini tidak objektif dalam melakukan eksperimennya? Gara-gara mereka punya hipotesis. Itu kan persepsi atau hipotesis ya, kita anggap hipotesis, persepsi. Kita mau memilih meneliti apa untuk tujuan apa, itu kan nilai-nilai di luar saintifik, di luar nilai-nilai saintifik. Makanya ketika saintisme atau saintis itu mengakui hanya scientific knowledge yang mereka anggap sebagai suatu fakta atau realita, loh enggak kok, ternyata ada persepsi juga. Saintis itu sebelum melakukan penelitian, riset, mereka juga punya persepsi dulu, mereka punya nilai-nilai yang non-scientific yang mereka percayai juga kok. Nah gitu. Makanya itu sebagai bantahan terhadap orang-orang yang saintis, mempercayai hanya sains itu tadi. Berarti sains berat tuh bisa kita anggap tidak bebas nilai lagi dong, Ustaz? Iya, karena kan ya itu tadi enggak, maksudnya gini loh. Kan klaim, ini kita bicara klaim ya. Klaim kan, klaimnya mereka kan enggak ada realitas selain saintifik itu. Nah, tapi kan ternyata tetap ada gitu. Nah, ya bisa dikatakan sains itu sebelum jadi teori yang baku ya dia tidak bebas nilai. Kan Ustadz Hamid juga sering bilang kalau sains itu tidak bebas nilai, apalagi sosial science. Sosial science itu udah pasti bebas nilai. Maksudnya punya nilai-nilai yang non scientific. Oke. Sebenarnya kalau yang saya baca dikit itu kan tentang kenapa kok para saintis berat itu cenderung sangat gencar gitu dalam memajukan sains, kemudian mempublikasikannya secara masif kepada masyarakat dunia, dan juga mereka cenderung sangat anti dengan yang namanya agama. Jadi kan kalau menurut mereka tuh seluruh agama itu sama, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu semuanya sama. Padahal mereka sendiri kan punya trauma terhadap eksistensi gereja, kemudian hegemoni gereja kan mereka sangat trauma. Kemudian digeneralisir, atau kalau ada istilah pluralismenya itu dipluralkan agama-agama seluruh yang di dunia ini, kemudian dijadikan patokan bahwasanya kalau Kristen aja salah, pasti agama lain juga salah gitu. Kalau salah coba antum benerkan. Nah iya, memang benar itu yang jadi kritikannya banyak para tadi kelompoknya Michael Steinmark, Rick Pills, dan ada lagi itu Tom Sorrell juga. Mereka itu mengkritik, loh ini orang-orang saintis kok malah sekarang itu pada mengendorse sains hasil produk mereka gitu. Dia seperti kristenisasi itu misionari. Dia akhirnya jadi kayak misionaris, mempromosikan sains gitu kan sebagai jalan hidup bagi orang-orang gitu loh. Nah, itu dikritik sama Michael Steinmark dan Rick Bell ini, dikritik. Nah, akan tetapi apa? Pada akhirnya Anda baca bukunya Michael Steinmark pada akhirnya itu dia juga akhirnya berkesimpulan bahwasanya yaitu tadi dia mau pengen mengintegrasikan antara sains, religion, dan etika. Tapi pada akhirnya dia terjebak, gimana nggak terjebak, dia akhirnya membenarkan bahwa
ya agama-agama itu semuanya plural gitu tadi. Benar aja gitu. Ya kan dia philosophy of religion kan. Maka dari itu Ana bilang tadi apa? Ana mengambil pendapat-pendapatnya Stenmark ini kan hanya sekedar yang relevan aja. Jadi judul tesis Ana kan diskursus Stenmark tentang scientism dan relevansinya terhadap Islam. Jadi nanti di bab 5-nya Ana menguji pendapat-pendapat Stenmark ini. Karena pada akhirnya dia juga tetap memegang worldview Barat, bukan worldview Islam, gitu. Jadi lebih tasamuh lagi kepada sains Barat, gitu loh. Kalau Alatas kan sangat menentang ya, yang seperti katakan tadi kan. Ya. Terus ini Zat, apakah mungkin seorang saintis Muslim itu mengadopsi ideologi saintisme, tapi kemudian diubah sedemikian rupa sehingga saintismenya Barat ini dilihat dari perspektif Islam gitu. Maksudnya misalnya kalau saintisme Barat itu kan menganggap bahwasanya satu-satunya sumber pengetahuan itu adalah dari eksperimen, dari penelitian, dari metodologi sains, dari metode sains. Tapi kalau seorang saintis Muslim mengadopsi ideologi saintisme, mereka akan bilang bahwasanya sumber ilmu itu yang paling pertama asasnya adalah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga punya Al-Qur'an, kita punya hadis, kita punya berbagai macam ijma ulama. Kemudian baru setelah itu kita menelitinya, kemudian kita melakukan eksperimen terhadap objek-objek yang ingin kita teliti gitu. Kira-kira seperti itu mungkin nggak, Set? Ana pernah baca mungkin terjadi, bisa. Jadi gini, in some extent ya, dalam beberapa kasus itu ada yang mengatakan gini, Ana pernah baca tapi lupa, Ana baca sekilas saja itu. Jadi waktu bikin tesis atau makalah kan baca sekilas gitu. Jadi kan saintisme tadi kan dikatakan orang saintisme itu kan dia kan capnya dari orang eksternal kepada seorang yang mempromosikan sains atau mempercayai sains itu lebih utama daripada yang lain gitu kan. Nah itu ya kayak umpamanya kita mengecap Wahabi lah, mereka nggak mau dicap Wahabi kan. Sama saintis itu yang terjebak dalam sains nggak mau dicap saintisme. Nah gitu loh. Kita yang menilai mereka saintisme. Nah di Barat itu ada kan. Nah di Islam ada yang berpendapat ada juga ternyata. Nah, contohnya apa? Orang-orang yang dikit-dikit mengaitkan dengan sains, dikit-dikit Al-Quran dikaitkan dengan sains. Padahal kan nggak semua bisa dikaitkan kan. Nah itu dikit-dikit nyari pembenaran gimana sih penjelasan saintifiknya, maunya puasa atau gimana dikit-dikit. Nah itu termasuk scientism tapi dalam konteks yang nggak radikal, yang masih soft lah, yang masih unrestricted tadi. Nah, bentuk radikalnya, saintisme bentuk radikalnya adalah yaitu tadi hanya satu-satunya, sains adalah hanya satu-satunya pengetahuan yang kita bisa percaya. Nah itu. Nah, in some extent, dalam kasus yang sangat ringan itu bisa dikatakan saintisme yang ringan, levelnya ringan. Kalau saintisme yang Barat, ya yang kan ini seolah-olah kayak menuhankan akal saja, menuhankan manusia, menuhankan akal manusia, empirisisme tadi, nasionalisme dan empirisisme. Jadi dengan akal tuh segala hal, segala pengetahuan bisa dicapai gitu ya, kalau saintisme ya. Iya, iya. Oke, mantap. Makasih banyak. Oke. Ya nanti ngobrol-ngobrol lagi lah. Siap, Set. Japrian nanti, Set.
Ya, nah Ustaz Kurniawan bisa mendakwahkan atau Ustaz Agil? Oke. Ustadz, ini anak pengen apa ya? Mungkin bukan mengomentari sih. Bertanya sih tepatnya. Ya, Kemarin tuh kan ngasih masukan juga nggak apa-apa. enggak tuh. Ini tadi tentang apa namanya statement Ustadz Kurniawan itu kan yang tentang integrasi Islam. Maksudnya kemarin kita ada membahas di kajian tentu yang makalahnya Ustadz Taufik juga tentang Islamisasi sains kan. Nah, ini integrasi ilmu, integrasi Islam juga termasuk maksudnya istilah baru lah dalam kepala anak. Tadi Antum menyebutkan bahwasanya ya seenggaknya dengan apa ya, Islamisasi ilmu itu kan terlalu berhati-hati dalam tentang apa memasukkan Islam ke dalam suatu ilmu pengetahuan. Nah, justru ketika kita menggunakan integrasi itu tadi kata pendapat Antum Ustadz Kurniawan tuh seakan-akan bisa apa namanya seakan-akan memberi ruang untuk apa ya terbukanya pemikiran yang liberal gitu atau sekuler dalam di kampus atau gimana gitu. Nah, itu menurut Antum maksudnya bukankah yang dengan keterhati-hatian yang dikonsep oleh Islamisasi ilmu tadi itu bukankah lebih baik jika itu tidak menjaga pemikiran Muslim agar tidak berpikiran liberal dan sekuler dan segala macam gitu. Ya betul. Nah, itu menurut Antum gimana maksudnya? Betul Zia yang tanyain. Gimana? Anak nggak terlalu mengikuti diskusi dalam Indonesia, Pak. Kalau ya, kelasnya internasional Zia ini. Internasional. Ya, kalau Ana sih, ini sebenarnya buat Zia ya. Kalau Ana memang betul ya, untuk sebagai benteng gitu. Ya memang Islamisasi itu lebih berguna untuk menjaga akidah. Tapi sisi yang lain, integrasi itu lebih terbuka dengan ilmu-ilmu Barat karena tidak memandang adanya nilai tertentu yang tersembunyi di balik agenda sains Barat itu. Akhirnya mereka terbuka. Oke, kalau di sains natural science mungkin itu berguna gitu ya. Tapi pada realitanya sains di UIN juga belum berkembang juga kan ya. Gitu. Tetapi parahnya kalau di social science itu membawa ilmu-ilmu sosial, teori-teori sosial ke dalam kajian-kajian Islam, dan itu menurut saya ya dalam tanda kutip ada ekses negatifnya. Akan tetapi kalau kita melihat dinamika kehidupan, kita kan tidak bisa hanya beragama itu dengan akidah ya. Akidah itu kalau bahasanya Ali Syariati itu, saya tuh lebih baik bagi saya untuk berjalan di pasar dengan memikirkan Tuhan dengan sandal saya daripada saya sholat sunnah di dalam masjid sambil memikirkan sandal saya di luar, gitu ya. Jadi Islam itu bukan cuma akidah kita harus benar gini-gini, tapi juga gimana sih kita berguna untuk masyarakat, bagaimana kita mewujudkan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksud saya masing-masing ada positifnya dan negatifnya, dan tugas kita kalau ada masalah ini kan berarti kan masih ada peluang buat teman-teman ini untuk menjadi Imam Ghazalinya gitu ya. Kalau udah selesai kita nggak ada tugas nanti. Sedikit dari saya. Ya guys, terima kasih untuk jawabannya. Itu di grup saya share buku bagus itu. Kebanyakan yang nulis saintis ya, saintis dalam arti orang-orang yang menurut kategorinya Sazia itu orang-orang yang terlalu cenderung pada pada sains. Tapi dibantah juga ada Gunawan Muhammad, ada Will Absor. Will Absor yang dulu sangat liberal sekarang lebih sufi gitu ya. Itu perdebatan yang menarik sekali ya, tentang AS Laksana, Gunawan Muhammad, kemudian Hasanuddin Abdul Rahman, intinya membahas tentang pandemi ini gitu ya.
kalau di kelas saya kan kebetulan ngampu tentang ini juga ya, filsafat ilmu juga ya. Kalau krisis sains itu yang saya tunjuk itu corona. Kenapa sih orang-orang itu sekarang banyak bilang, oh corona itu tentara Tuhan, corona itu apa namanya, istilahnya jangan takut corona, semuanya akan aman dengan percaya dengan takdir. Kenapa orang seperti itu? Ya karena sains tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Sains tidak bisa menemukan obat corona kok gitu ya. Jadi ketika ada gap antara realita dengan sains, di mana sains itu tidak bisa memberikan solusi, orang-orang akan kembali ke filsafat. Orang-orang akan kembali ke agama. Meskipun itu kadang-kadang agama-agama atau perspektif yang belum tentu benar gitu ya. Karena manusia itu ada ragam dimensinya, bukan cuma mereka butuh solusi atas permasalahan mereka. Dan ketika sains tidak bisa memberikan itu, maka mereka lari ke agama dan yang lain sebagainya. Siap. Siap, Ustaz. Sudah pada ngantuk ini, gimana? Atau masih ada, Ustaz Ziaul? Ustaz Kok, Zia, mungkin ada tambahkan, Ustaz? Udah kayaknya. Terima kasih. Cukup. Ini saya Kalau ada mengobati. pertanyaan nanti bisa chatting lah. Siap. Ini ada mahasiswanya Ustaz Azali ini ya. Tuh, ada toh? Mana? Jangan. Ada closing statement, Ustaz. Closing statement dari Closing statement. Sadia. Ya, Ustaz, mungkin selanjutnya penyampaian closing statement mungkin, Ustaz. Penutup dan closing statement dari Ustaz Zia. Ya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan ya ini sekedar sharing ya, sharing ngobrol seperti yang disampaikan Ustaz Kurniawan. Juga banyak masukan baru juga dari antum-antum kan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus dari Ustaz Lutfi tadi, Ustaz Taufik itu merefresh kembali yang apa Anda baca juga yang kemarin, atau yang belum Anda sempat masukkan ke tesis juga gitu-gitulah. Alhamdulillah ya, kita sharing aja berbagi. Anda jujur aja, Anda juga belum banyak mengetahui diskursus tentang apa integrasi lah, Islamisasi di Indonesia. Di Indonesia jujur aja belum banyak membaca. Ya Anda banyak bacanya di Malaysia tentang IUM, ISTEC, UTM, CASIS gitu-gitulah. Anda belum banyak mengikuti kalau yang di Indonesia. Mohon maaf kalau jawabannya belum terlalu memuaskan. Ya intinya belajar bareng. Ini kita niatkan mempelajari Islam, mempelajari sains itu kan ya demi mewujudkan suatu peradaban Islam yang maju kan. Nah, yang dikatakan maju ini kayak gimana kan nanti juga berbeda-beda. Apakah hanya sekedar sains, teknologi, atau kita juga sangat memperhatikan etika, moral kita dalam hal kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Nah, ini juga Ana berusaha membuka perspektif baru juga. Ana pengen tahu juga gimana sih diskursus antara sains dan religion dan etika moral di barat tuh kayak gimana, juga pengen tahu. Makanya Ana kemarin tuh ngangkat ini gitu loh. Ini juga atas saran dari Dr. Megawati Morris, itu muridnya Alatas juga, tapi masih bertahan di IUM. Gitu. Ya, mungkin itu saja closing statement Ana. Semoga bisa menjadi berbagi ilmu yang bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak nih Ustadz Diolak. Untuk edisi perdana ini sangat-sangat menarik lah untuk kita bahas tentang saintisme ini kan, Ustadz, tentang sains dan Islam itu. Mungkin ntar berikutnya Ana akan menunggu kabar juga dari Ustadz Kurniawan gimana untuk kelanjutan dari Indonesia. Ya. Jadi media silaturahim kita ini alhamdulillah. Iya. Kalau kayak gini kan silaturahimnya jadi lebih intens. Minimal sebulan sekali lah. Teman-teman Dikar ini butuh asupan nutrisi pengetahuan dari antum-antum yang udah di Indonesia.
Ya, sekaligus nih sebenarnya teman-teman Ustadz Angga, Ustazah Nisa, Ustazah Penti tadi, terus Ustadz Fauzul ya. Udah lama nggak ketemu dan kayaknya masing-masing kalau dengan kegiatannya sendiri-sendiri, wah bakal semakin nggak connect nanti. Ya, teman-teman saya jadi Harus ada yang belajar juga ya. mengkonekkan ini. Ya, Iya. perkembangan pemikiran teman-teman sudah luar biasa sekali. Nanti kalau di Indonesia tinggal S2 langsung jadi profesor insya Allah semua ya. Amin, amin. Amin. Ini saya akhiri ya. Terima kasih temannya. Iya. Gimana Ustadz Kurniawan? Semoga nanti selanjutnya Ustaz Azali atau Ustaz Angga nanti yang siap saya infokan Ustaz Luki. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kurniawan. Waalaikumsalam Maksud dia- warahmatullahi wabarakatuh.